Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Qul ja'al haqq wa zaqa wa innal batila kana zahuqa. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dan Ibu wali siswa di kelas 6, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Dewan Guru, juga yang lain, ada kepala sekolah dari SMP dan juga kepala sekolah dari SD. Di sini. Malam hari ini kita akan mengikuti tentang sosialisasi dari program Tim Pintar di kelas 6 di angkatan ke-11 Bapak dan Ibu SDIT Salman Al-Farisi 2 Jetis. Pada kesempatan kali ini mungkin saya tidak akan menyampaikan apa-apa di sambutan. Lebih baik jika kita mulai saja langsung dengan sosialisasi. Begitu nggih, Bapak dan Ibu. Untuk yang lainnya nanti bisa kita sharing saja setelah penyampaian. Dan jika diizinkan Pak Umar, Pak Salim, dan juga Bu Ika, mohon untuk materinya di-share kalau boleh. Maksudnya kalau boleh di-share, saya sudah ada PDF-nya, karena ini fasilitas chatnya mati, jadi saya nggak bisa ngirim. Barangkali kalau ada filenya, PDF-kan dulu, kemudian dikirimkan, biar nanti Bapak dan Ibu bisa membaca sambil proses berjalan presentasi tersebut. Mungkin itu saja Pak Umar dari saya. Nanti karena waktunya sudah 15 menit berlalu, lebih baik jika kita mulai langsung saja. Ya, saya kembalikan kepada Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Nur Hamid yang sudah memberikan sambutan. Sebenarnya kami bersama memang kita tujuannya adalah sosialisasi pintar. Namun pada malam hari ini memang ada pesan dari yayasan untuk sosialisasi SMP. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti setelah ini akan ada sosialisasi dari Bapak Faizin selaku Kepala SMP Salman Al-Farisi. Nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan pendataan nanti menyingkat waktu sekitar mungkin 10 sampai 15 menit ada Bapak Faizin, silakan. Sebelumnya mungkin bisa di mute dulu Pak untuk peserta yang lain, biar lebih terdengar jelas begitu suara dari Bapak dan Ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan para ustadz, ustadzah dan guru, kemudian wali murid SDIT Salman Al-Farisi 2. Ini kelas 6 semua ya, kalau tidak salah. Nah, semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran karena kami diberi kesempatan mempresentasikan program pendataan calon peserta didik SMPIT Salman Al-Farisi. Karena waktunya hanya 10 menit, izinkan kami menyampaikan tentang pendataan calon peserta didik baru yang kami selenggarakan. Namun sebelumnya mungkin saya perlu menayangkan slide-nya. Partisipan bisa menayangkan slide ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Mohon maaf apa sudah melihat? Belum, Zat? Belum ya? Nah, Ya, sudah, Zat. Sudah ya? Sudah muncul. Oke. Sebentar. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah. Nah, baik. Kami menggunakan kata pendataan mengantisipasi peraturan dari pendidikan tentang penjaringan peserta didik, pendaftaran peserta didik yang
sesuai dengan regulasi. Ini hanya permasalahan istilah saja Bapak Ibu semuanya. Pertama kami ingin memperkenalkan, walaupun sama-sama keluarga Salman, kami yakin ada banyak yang belum tahu tentang SMP IT Salman Al-Farisi. Sedikit kami perkenalkan tentang SMP IT Salman Al-Farisi Bapak Ibu. Nah, SMP IT Salman Al-Farisi memiliki visi terwujudnya sekolah Islam yang kondusif dan bermutu untuk menumbuhkan generasi yang unggul. Ada 3 kata kunci di sini: kondusif, bermutu, dan generasi yang unggul. Ada 3 hal yang akan kita raih di SMP IT Salman Al-Farisi oleh SMP IT Salman Al-Farisi yang akan nanti terlihat di program-programnya. Kemudian yang pertama tentang misi ya, misi sebagai cara untuk mewujudkan visi, menyelenggarakan pendidikan yang sistematis, terarah dan profesional, membekali peserta didik dengan nilai-nilai Quran dan Sunnah, mewujudkan lingkungan pendidikan yang bersih, sehat, nyaman dan aman. Kemudian ini tujuan sekolahnya, hal yang penting tentang tujuan sekolah yang perlu kami sampaikan. Nah, di poin yang ketiga ini tentang kelulusan SMP IT Salman Al-Farisi, siswa yang ada di SMP IT Salman Al-Farisi. Azam kami, keinginan kami adalah mendidik anak-anak ini agar menguasai dasar-dasar ilmu keislaman, mampu berbahasa Arab dan Inggris, menguasai dasar-dasar sains, seni, olahraga, dan teknologi melalui program pengembangan bakat dan minat atau IPTEK, kemudian mampu membaca dan menghafal Al-Quran dengan tartil, kemudian memiliki muslim ideal yang unggul, atau kita memakai jembatan keledai dari tahtaku. D-nya diniyah, A-nya asik, kemudian IPTEK, tahta, kami memakai kata-kata tahta, tahsin, dan tafid, kemudian kepribadian unggul. Ini tentang tujuan sekolah kami, lulusan-lulusan insya Allah kami mendampingi untuk anak-anak semuanya peserta didik untuk bisa mencapai itu. Namun tentu dalam proses pengimplementasiannya kami terus berproses. Di sini ada yang kurang optimal kami perbaiki, terus kami mengevaluasi dan berusaha untuk terus memperbaiki apa yang kami cita-citakan ini. Nah, kemudian ini kompetensi lulusannya memiliki karakter cinta negara, memahami 4 pilar, berpikir secara logis, kritis, kreatif, inovatif. Nah, saya pikir ini penting juga, memahami pengetahuan agama Islam dasar, jadi tafsir, hadis, akidah, akhlak, sirah nabawiyah, nahwu shorof, sirah sahabat, sejarah peradaban Islam, fikih, serta mengamalkan dalam kehidupan. Ini nanti implementasinya di mana? Implementasinya di program-program keasramaan. Ada namanya di dalamnya adalah program diniyah. Membaca Al-Quran dengan fasih dan tartil serta hafal minimal 10 juz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya perlu garis bawahi Bapak Ibu tentang yang 10 juz ini. 10 juz ini insya Allah bisa diraih putra-putri sekalian jika masuk pertama kali di SMP IT Salman Al-Farisi telah langsung memenuhi kriteria kami sehingga tidak ada perbaikan bacaan. Jadi langsung masuk kelas tahfidz. Nah, tidak melalui proses perbaikan bacaan terlebih dahulu. Insya Allah 10 juz itu akan terlampaui manakala masuk itu sudah langsung menghafal Al-Quran. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kepribadian yang Islami menjadi target kita. Target yang utama, yaitu yang santun, Qurani, dan berprestasi, yang senantiasa menjadi tagline kami, santun, Qurani, dan berprestasi. Kemudian mampu mengaktualisasikan diri dalam berbagai seni dan olahraga, mempunyai kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi, dan memiliki kemampuan dasar ilmu pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Tentunya ini kami berusaha juga untuk membekali anak-anak sekalian agar mampu bersaing di dunia akademik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini beberapa program-program untuk merealisasikan visi dan misi kami.
ada outing, outbound, kemudian pramuka, madadinya, kemudian kemah, bina pribadi Islami, kelas meeting, ekstrakurikuler, ada 2 yang wajib, panahan dan pramuka. Kemudian yang lain itu boleh memilih apa saja program ekstrakurikuler yang diinginkan asal memenuhi kuota. Kami bekerja sama dengan bimbingan belajar Salman Al-Farisi. Kemudian ada satu program juga takhusus yang kami peruntukkan untuk siswa-siswi yang ingin menghafalkan 30 juz Al-Quran namun dalam waktu yang cukup singkat, yaitu 10 bulan saja, bahkan kurang dari 10 bulan begitu. Nah, kemudian ada life skill juga yang biasanya kami berikan di program-program keasramaan Bapak Ibu. Nah, beberapa 5 tahun kami berjalan, alhamdulillah Allah mengkaruniakan kepada kami beberapa bisa kita sebut prestasi ya, alhamdulillah. Kami beberapa kali diundang untuk mengikuti kompetisi di tingkat Korwil Sleman Tengah dan kabupaten. Alhamdulillah kami dikaruniakan ya, kemarin kami mendapatkan juara umum lomba MTQ se-Sleman Tengah. Jadi ada 3 kecamatan yang bertanding di sini di Sleman. Ada 4 kecamatan yang bertanding. Dari seluruh sekolah yang ada di 4 kecamatan itu, alhamdulillah kami menjadi juara umum MTQ. Di antaranya juara satunya kami mendapatkan cerdas cermat, kemudian musabaqah hifdzil Quran, musabaqah tartil Quran. Nah, kemudian di tingkat kabupaten kami mendapatkan juara 3 musabaqah hifdzil Quran. Kemudian kami juga menjuarai di ajang yang lain selain MTQ, yaitu di cabang atletik putra Kabupaten Sleman, Pondok Pesantren se-Kabupaten Sleman. Kemudian kami juga pernah mengikutkan siswa kami di ajang pencaksilat se-DIY Jateng. Alhamdulillah mendapatkan juara 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai anugerah dari kami. Tentu sebagai sekolah yang berfokus kepada Al-Quran, kami betul-betul mengharapkan putra-putri ini menjadi para penghafal Al-Quran. Maka mulai tahun 2017-2018 kami serius concern untuk menggarap tentang tahfidzul Quran yang kemudian lahirlah sebuah program takhasus, dan alhamdulillah berikut nama-nama anak yang sudah hafal 30 juz Al-Quran dari tahun ke tahun. Memang takhasus kami batasi Bapak dan Ibu, anak putra-putri yang ingin ikut kami seleksi. Kenapa? Karena SDM kami yang cukup terbatas. Andai kata SDM bisa memenuhi, akan sangat bahagia kami bisa mendapatkan siswa yang bisa kami bimbing untuk 30 juz Al-Quran. Nah, di antaranya di sini sudah ada 21 hafidh dan hafidhah 30 juz Al-Quran yang ini presensi kita dampingi. Nah, dan lebih membahagiakan lagi, di beberapa kesempatan SDIT Salman Al-Farisi ini mendominasi ada Mbak Mutia Khansa, kemudian Mbak Banafsaj Bilqis yang nomor 4, kemudian ada Mas Ahmad Taufikur Rahman, dan ada Mbak Takiana Syuasani. Nah, kemudian ada Mas Muzakir Abdisalam Murtadha, ini anak kita dari SDIT Salman Al-Farisi. Dan di takhasus yang sekarang sedang berjalan, alhamdulillah ada 3 orang dari SDIT Salman Al-Farisi yang berjuang untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran dalam kurun waktu kira-kira 7-8 bulan Bapak Ibu. Jadi memang 7-8 bulan itu mereka fokus. Nah, lanjut tentang pasti yang ingin ditanyakan tentang biaya ya. Nah, ini alur tentang PPDB ini
pendaftaran gelombang 1 ini sampai tanggal 31 Oktober. Yang tes seleksinya insya Allah akan kita laksanakan tanggal 2. Semuanya dilaksanakan secara online. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti alur pendaftarannya. Kemudian ini biayanya Bapak Ibu bulanannya itu 1.600.000, putra dan putri sama. Bulanannya itu tidak termasuk laundry, sudah termasuk makan, kemudian biaya tahunannya 4 juta, kemudian sumbangan pengembangan yayasannya 10 juta, wakaf minimalnya 2 juta, uang seragam 1.275.000 untuk yang putra, yang putri lebih mahal sedikit 1.525.000. Kemudian jumlahnya ini Bapak Ibu bisa merisannya sekitar 18.800.000 dan 19.130.000. Nah, kemudian ada tidak potongan. Nah, ini Bapak Ibu, potongan biaya pendidikannya bagi alumni SDIT Salman Al Farisi sebesar 500.000. Kemudian kalau hafid Quran juga 3 juz dipotong lagi 500.000. Nah, kemudian ini untuk warga sekitar ada potongan 25% dari sumbangan pendidikan karena memang awal mula SMPIT Salman Al Farisi ini berdiri dulu yayasan sempat menjanjikan kepada warga sekitar untuk bisa dipermudah sekolah di SMPIT Salman Al Farisi. Informasi kepada Bapak Ibu, saya kembali ke biaya ya Bapak Ibu. Untuk biayanya ini, saya sedang melobi yayasan bagaimana jika untuk lulusan SDIT Salman Al Farisi itu mendapatkan potongan, skema potongannya tidak seperti ini. Skema potongannya itu nanti gelombang sedang kami dana untuk lulusan SDIT Salman Al Farisi, potongan pembiayaannya yaitu yang saya usulkan sedang kami usulkan 20% plus 5%. Jadi kalau SDIT Salman Al Farisi untuk gelombang pertama 25% dari dana pengembangan Bapak Ibu. Jadi sekitar nominalnya sekitar 2.500.000 untuk potongan di gelombang pertama. Kami sedang mengusahakan ke Yayasan Salman Al Farisi untuk jumlah potongannya tersebut. Nah, sedang dirapatkan oleh BPH, semoga bisa terkabul untuk potongan pembiayaannya. Kemudian juga saya mengusulkan untuk potongan pembiayaan biaya tahunan. Semoga bisa terkabul juga Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang SMPIT Salman Al Farisi. Kami sudah membuka pendaftaran. Kami sangat bahagia jika Bapak Ibu semuanya berkenan untuk bisa bergabung menjadi keluarga SMPIT Salman Al Farisi, melanjutkan kekeluargaan kita di Yayasan Salman Al Farisi. Begitu Bapak Ibu. Syukran jazakumullah khairan katsiran dari kami. Kalau misalnya ada tanya jawab, matur nuwun. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa lain kesempatan. Bapak Ibu mungkin bisa follow IG atau nanti bisa menghubungi kontak center tentang penerimaan calon peserta didik baru SMPIT Salman Al Farisi. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Izin yang sudah memberikan presentasi tentang SMPIT Salman Al Farisi. Harapannya dari kelas 6 ini mungkin nanti bisa melanjutkan ya, biar kekeluargaan kita di keluarga besar Salman Al Farisi ini bisa berlanjut. Nah, menginjak acara berikutnya, kita masuk acara inti yaitu sosialisasi program sukses tim pintar kelas 6 yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Salim. Kepada Ustaz Salim kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati kepada Ibu Kepala Sekolah SDIT Salman Al Farisi 2, yang kami hormati kepada Komite Sekolah SDIT Salman Al Farisi 2,
yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa dan siswi SDIT Salman Al Farsi 2, yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah semuanya SDIT Salman Al Farsi 2. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah atas kelimpahan rahmat-Nya. Semoga kita selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam acara sosialisasi tim pintar untuk kelas 6 SDIT Salman Al Farisi 2. Dan salawat salam semoga tersanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan presentasi dari program tim pintar untuk kelas 6. Kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator kelas 6. Ustadz Umar bisa ditampilkan? Atau saya share screen ya, di sini ya. Dipersilakan Ustadz, monggo. Sudah muncul? Sudah. Sudah muncul ya? Sudah, Ustaz. Baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah, untuk tahun ajaran 2020-2021, ini sudah ada informasi dari Dinas Pendidikan bahwa untuk ketentuan kelulusan angkatan ke-11, ya, untuk angkatan anak-anak sekarang, untuk ketentuan kelulusan nanti ada ujian sekolah berstandar daerah. Nah, untuk itu kita perlu persiapan untuk menghadapi ujian tersebut. Maka yang dulunya sekolah ketika masa normal, kita ada program sukses UN. Nanti kita akan membuat program yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Oleh sebab itu, kita mencetuskan program Pintar Kelas 6, Angkatan 11, tahun ajaran 2020-2021. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah 5 program Pintar Kelas 6, Bapak Ibu. Ini sudah mengalami penyesuaian di masa pandemi ini. Ada 5 program yang kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu dan anak-anak. Yang pertama tentunya penyampaian program tersebut kepada siswa maupun kepada orang tua. Untuk kepada siswa kami sudah sampaikan tadi pagi ya, saat pertemuan dengan siswa, kemudian malam ini dengan orang tua. Kemudian yang kedua untuk tes penjajakan. Dan ketiga latihan pagi jam 6.30 sampai jam 7:30. Lalu ada tryout sekali per bulan dan pengadaan modul soal-soal. Ini program Pintar Kelas 6. Nah, kita akan jabarkan. Yang pertama, sosialisasi program Pintar Kelas 6. Pintar di sini adalah singkatan dari Program Istimewa Tetap Aman Lancar Belajar. Tujuannya apa? Tujuannya meningkatkan hubungan kekeluargaan, kerjasama, dan motivasi belajar menuju sukses kelulusan siswa kelas 6. Kemudian yang kedua, untuk tes penjajakannya, tujuannya untuk mengetahui intake awal siswa. Jadi, anak-anak nanti ada waktu untuk kita evaluasi dari pembelajaran yang sudah pernah didapat dari kelas 4 dan 5. Di situ nanti kita akan buat tes penjajakan untuk mengetahui kemampuan siswa, materi-materi siswa yang sudah diserap, yang sudah dipahami dan dikuasai. Nah, ini nanti kita akan tes penjajakannya hari Senin sampai Rabu, ya, 3 hari, tanggal 12 sampai 14 Oktober. Materinya dari kelas 4, 5, serta materi kelas 6 yang sudah diajarkan. Kemudian ada informasi sebelum penjajakan ini ada pengambilan paket soal Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya untuk bisa mengambil di hari Jumat besok
pukul 8 sampai 11. Jadi nanti satu sekali ngambil nanti mengambil 3 paket soal Bapak Ibu. Soal bahasa Indonesia, soal matematika, dan soal IPA. Bentuk soalnya pilihan ganda dan uraian. Waktu pelaksanaan tes penjajakan ini jam 6.30 sampai setengah 8. Jadi di hari tersebut ada tes penjajakan di awal sebelum pembelajaran jarak jauh yang seperti biasanya. Jadi ini awal-awal tentunya perlu tenaga ekstra untuk menyesuaikan ya 3 hari. Hari Senin sampai Rabu. Jadi anak-anak dipersiapkan mungkin ya habis subuh sudah harus persiapan. Baik persiapan peralatannya maupun persiapan mentalnya ya untuk menghadapi tes penjajakan ini. Nah, kemudian untuk pengumpulan jawaban paket soal Bapak Ibu, ini setelah semua soal dikerjakan. Jadi sesuai harinya, Senin bahasa Indonesia, Selasa matematika, Rabu IPA. Setelah selesai semuanya, dikumpulkan di hari Kamis jam 8 sampai jam 14. Secara teknisnya nanti kita akan kirim link video bagaimana teknis pengerjaan tes penjajakan tersebut. Nah, di sini nanti kita akan share video tutorialnya, mulai dari mengambil soal di sekolah, kemudian diserahkan kepada siswa, lalu mengerjakan sampai mengumpulkan kembali. Kemudian lanjut untuk ketiga, yaitu latihan pagi, Bapak Ibu. Dulu di masa normal, kelas 6 itu sudah terbiasa untuk jam ke-0. Jam ke-0 itu jam 6:30, Bapak Ibu sudah berada di sekolah. Nah, karena ini masa pandemi, jam ke-0 ini kita ganti namanya saja menjadi latihan pagi. Tujuannya apa? Membiasakan siswa mengerjakan soal untuk pendalaman materi. Nah, kemudian setelah dikerjakan anak-anak, lalu nanti ustadz dan ustadzanya kita akan bahas soal tersebut dari soal-soal yang sulit dikerjakan. Jadwalnya ini ada 3 hari juga, Senin, Selasa, dan Rabu. Senin bahasa Indonesia, Selasa matematika, Rabu IPA. Nah, untuk yang perlu dipersiapkan oleh siswa, ini ada 2 buku tulis untuk matematika, mohon diberi sampul warna merah. 2 buku tulis bahasa Indonesia diberi sampul warna kuning, dan 2 buku tulis IPA diberi warna merah, warna hijau. BIDO warna kuning, IPA warna hijau. Kemudian ya, ini teknisnya, kenapa 2 buku? Karena dikumpulkan dan diambil setiap hari Kamis Bapak Ibu, jam 9 sampai jam 1 siang. Jadi buku pertama ini dikumpulkan di tugas pekan pertama dan 3. Jadi nanti diberikan modul soal dikerjakan dalam sepekan itu. Nah, yang dibuat mengerjakan jawabannya ditulis di buku yang pertama. Karena nanti buku kedua nanti setelah buku pertama dikumpulkan di sekolah di hari Kamis itu, nah gantian dengan buku yang kedua diberi untuk dikerjakan, dibuat nulis jawabannya di buku kedua, dan nanti akan dikumpulkan di pekan kedua dan keempat. Seperti itu, nggih. Selanjutnya untuk tryout ya, 1 kali per bulan. Tujuannya untuk mengetahui capaian kemampuan siswa secara keseluruhan dari materi yang diajarkan di kelas 6, kemudian pendalaman atau latihan soal-soal di jam pagi tadi, nanti akan dievaluasi di akhir bulan, yaitu adanya tryout itu. Nah, waktunya di akhir bulan ini, tanggal dan harinya kita akan sampaikan menyusul, menyesuaikan kegiatan maupun keadaan di akhir bulan tersebut. Lalu dari hasil anak-anak ini nanti kita analisa, Bu, dari soal-soalnya per indikatornya. Lalu setelah itu kita tindak lanjuti dengan pendampingan belajar. Nah, PJ soal dan koreksi nanti langsung diserahkan kepada guru yang mengampu mata pelajaran tersebut, yaitu matematika bersama Ustadz Umar, bahasa Indonesia bersama Ustadzah Maulid, dan IPA bersama Ustadzah Septi.
Ini yang kelima, keterangan tindak lanjut pendampingan. Nah, ketika anak-anak sudah mengikuti evaluasi bulanan tadi, ya, tryout 1 kali per bulan tadi, apabila siswa nilainya tidak mencapai KKM, maka akan diberikan pendampingan. Nah, pendampingannya ini dilaksanakan hari Sabtu jam 7 sampai jam setengah 9 di sekolah. Jadi khusus saja untuk anak-anak yang nilai dari 3 mapel ini ya rata-rata di bawah standarnya. Nanti akan ada panggilan untuk mendapatkan pendampingan. Nah, sifatnya nanti kita akan kelompokkan nggih. Kelompok A ini untuk akhwat, kelompok B untuk ikhwan. Ini jadwalnya jam 7 sampai jam setengah 8, kemudian shift 2 jam setengah 8 sampai jam 8, dan shift terakhir jam 8 sampai setengah 9. Ruangannya di kelas 6A dan 6B. Nah, ini untuk nilai rata-rata atau standarnya untuk matematika 65 dan bahasa Indonesia IPA 75. Nah, Bapak Ibu, ini adalah program dari tim Pintar kelas 6. Semua usaha dan kegiatan yang diberikan, direncanakan ini adalah sebagai wasilah atau perantara kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kesuksesan dunia dan akhirat, serta kelancaran dalam belajar anak-anak. Tidak mungkin tercapai semuanya apabila tidak disertai dengan doa, pendekatan diri kepada Allah. Nah, untuk itu kegiatan pendukungnya mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk mengingatkan selalu dengan kepada anak-anak terkait dengan pembiasaan amal solihnya, seperti membaca al-maksurat, kemudian murojaah hafalan pagi, motivasi pekanan Kamis via Zoom yang kita berikan setiap hari Kamis itu, kemudian BPI-nya, tahsin dengan metode qiraatinya, tahfidz dengan metode zikrunanya, serta mutabaah yaumiyah yang lainnya. Dan ini selalu diingatkan setiap pagi supaya anak-anak terbiasa melakukan amalan-amalan yaumiyah yang sudah dibiasakan di sekolah pada hari-hari masa normalnya. Nah, begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kita tentunya siap menerima masukan atau tambahan, kritikan, dan lain sebagainya. Kita diskusi bersama untuk berlangsungnya dan memajukan pendidikan anak-anak supaya anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian mendapatkan yang dicita-citakan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, terakhir itu saya kembalikan kepada Ustadz Umar. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Salim yang sudah menyampaikan informasi sosialisasi tim pintar. Harapannya Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 6 memahami. Apabila ada yang belum jelas nanti bisa kita diskusikan, bisa ditanyakan. Nanti kami masih menerima masukan dan saran apabila ada yang ingin memberikan masukan dan saran. Mungkin langsung saja dibuka diskusi. Bukalah kameranya. Dipersilakan Bapak Ibu wali siswa yang akan bertanya. Ustaz Salim masih sharing screen. Oh iya, sebentar. Kamu tadi juga nggak ikut ini. Ini dari apa? Cara namanya. Ya, dipersilakan kepada Bapak Ibu wali siswa yang ingin bertanya atau mungkin ada masukan-masukan kritik dan saran, dipersilakan demi suksesnya program kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya dari bapaknya Habib mau bertanya Pak. Iya. Ya. Untuk tryout itu modelnya apakah seperti UTS itu atau gimana ya tryout itu per bulan? Monggo Ustaz Salim bisa di. Baik, model tryout-nya nggih. Rencananya untuk model tryout kita nanti
bisa coba meneruskan dari yang besok kita lakukan di tes penjajakan Bapak. Rencananya seperti itu. Jadi untuk tes penjajakannya nanti, anak-anak kita akan bagi 3 amplop soal, ya, per paket soal, paket bahasa Indonesia, paket matematika dan IPA, kemudian dikerjakan dan diawasi via Zoom, langsung oleh guru-gurunya. Jadi kalau kemarin-kemarin kita berikan soal lewat link Google Form seperti itu, kita besok untuk penjajakan melalui hard copy, mengambil ke sekolah dan dikumpulkan di hari terakhir. Nah, ini kalau besok ini berjalan dengan lancar dan sukses, insya Allah kita akan terapkan lagi. Namun kita tentunya melihat dulu untuk berhasilnya tes penjajakan besok, Pak. Jadi kalau kita ada 2 cara, kalau tidak seperti itu kita bisa lewat PDF. Nanti bisa di-share kepada siswa, kemudian dikerjakan di buku yang tadi sudah disebutkan. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih. Lalu tadi untuk yang di bawah KKM itu ada pendampingannya, Pak? Betul. Itu waktunya kok cuma 30 menit, itu efektivitasnya bagaimana? Iya. Ini menyesuaikan kondisi, Pak. Jadi tidak lama di sekolah sebenarnya. Hanya mengulang dari materi-materi yang sulit dipahami. Jadi dari analisa indikator soal yang dirasa siswa itu belum menguasai, di situ nanti kita akan ulang lagi. Jadi hanya indikator soal yang siswa banyak salahnya. Tidak semua soal yang ketika diujikan di tes penjajakan atau tryout itu bahas ulang, Pak. Seperti itu. Kalau menurut saya 30 menit itu kalau masyarakat matematika itu kok tidak akan efektif. Oh iya. Jangan khawatir, Pak. Nanti selain ketemu dengan gurunya langsung, sebelumnya juga nanti akan dibuatkan pembahasan melalui video, Pak. Sebagaimana ketika kita menyampaikan materi lewat video. Jadi disampaikan lewat video pembahasan soal kemarin, kemudian kepada anak-anak yang mendapat pendampingan itu kita ulangi di nomor soal yang terbanyak salahnya. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Cukup, Pak. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bapak Sutrisno. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi? Mungkin sekedar menambahkan informasi untuk teknis penjajakan besok Senin sampai Rabu itu sebenarnya sudah kami buatkan videonya. Jadi video simulasi bagaimana orang tua datang ke sekolah, kemudian siswa mengerjakan soal di depan laptop atau HP, dipandu Zoom oleh gurunya jarak jauh, kemudian sampai pengumpulan kembali sudah kita buatkan. Insya Allah setelah ini nanti akan kita share videonya. Walaupun tadi saya amati sudah ada beberapa siswa yang mengamati yang sudah subscribe, mungkin sudah tahu duluan video yang sudah dibuat oleh Ustaz-Ustadzah. Itu informasi, insya Allah nanti kita share videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin, Mbak. Ini bapaknya Ayah. Ya. Yang pertama terima kasih sudah difasilitasi untuk pertemuan malam hari ini. Yang kedua, saya bermaksud melaporkan bahwa berkaitan dengan pembelajaran khususnya matematika, saya menemukan bahwa saya kurang tahu kalau keluarga yang lain, untuk Ayah Firdausi masih kesulitan, Pak, memahami konsep soal cerita, Pak, gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
kalau Ini siapa? yang kedua angka perhitungannya sudah luar biasa menurut saya ya untuk kelas 6. Misalnya perkalian antara bilangan-bilangan yang dimaksud gitu ya. Misalkan pangkat 3, pangkat 2. Nah, saya kurang tahu persis, saya tidak mengikuti apakah kelas matematika yang diampu oleh Ustadz-Ustazah ini juga sudah memberikan teknik-teknik atau metode-metode bagaimana menghitung secara lebih produktif. Gitu. Nah, berkaitan dengan itu, Pak, mohon berkenan untuk bisa dipertimbangkan oleh pihak sekolah agar ada tambahan, Pak. Ya, agar ada tambahan untuk pendampingan meskipun tidak bisa offline atau di sekolah, tapi lewat Zoom atau Teamlink atau platform yang lain, Pak. Khususnya saya perhatikan anak saya Ayah ini kalau sore banyak nganggurnya, Pak. Gitu. Jadi kurang produktif lah menurut saya pengamatan kami di rumah, dan kalau bisa dipertimbangkan untuk ada pendampingan khusus matematika. Ya. Ini yang sering saya jumpai di banyak belajarnya. Kemudian yang ketiga tentu bisa juga dipertimbangkan agar mata pelajaran yang lain juga bisa dipertimbangkan untuk menyiapkan anak kita mengikuti ujian daerah atau apapun namanya begitu sesuai dengan perkembangan masing-masing. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Aji yang sudah memberikan masukannya. Tadi saya catat ada 3. Yang pertama tentang soal cerita. Memang pembelajaran soal cerita ini memang sudah mengarah ke HOTS ya. HOTS memang kita diarahkan dinas menggunakan HOTS. Memang ketika tidak tatap muka itu kita kesulitan mengarahkan. Makanya ketika saya membuat pembahasan itu biasanya menggunakan PDF. Yang terakhir kalau awal-awal dulu video, kemudian kami survei itu ternyata kalau menggunakan video malah banyak yang tidak paham. Nah, dengan tulisan atau dengan PDF kemudian itu ternyata lebih mudah dipahami. Kemudian kita beri warna-warna penekanan atau inti-inti kalimat dari sebuah soal cerita itu kita beri tanda warna kuning ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati itu sudah kita buatkan bahasanya. Namun memang ketika bukan talaki ya, karena khasanah keilmuan dalam Islam itu memang sebenarnya talaki. Artinya guru bertemu murid biar murid itu paham. Jadi sehingga memang itu salah satu kendala. Makanya harapannya pendampingan yang Sabtu yang bisa kita hadirkan siswa ketemu guru itu bisa membantu siswa yang tidak paham. Itu adalah salah satu usaha kita dari sekolah ya, kita memberikan pelayanan bagi siswa-siswa yang mungkin kesulitan. Demikian Pak Aji ya, yang tadi ya yang sudah memberikan masukan. Mungkin ada lagi tambahan atau pertanyaan? Ya, halo. Ya. Nggih, monggo. Monggo dipersilakan. Halo. Saya bisa nyelo? Ya bisa. Ya, monggo Pak. Monggo Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan malam hari ini walaupun via teknologi. Selamat malam Ustadz Umar, Ustadz Salim, Bu Kepala Sekolah, Ustadz Faizin, dan Bapak Ibu yang lain. Selamat malam, selamat jumpa di meeting Zoom. Beberapa komentar mungkin perlu saya sampaikan di sini. Saya Pak Yuli, walinya Iqbal. Apresiasi sekali diadakannya meeting Zoom ini. Yang pertama mungkin yang ingin saya ketahui dan mungkin juga ingin diketahui oleh wali murid yang lain adalah apakah tahun ini ada UN atau tidak.
Nah, terus kalau tidak ada syarat kelulusannya apa? Dan yang lebih penting lagi adalah untuk mendaftar ke sekolah yang di atas dalam artian ke tingkat SLTP itu nanti kira-kira syaratnya apa ya? Apakah dari pihak dinas sudah menentukan syarat-syarat itu atau belum? Karena di situasi yang abnormal ini semuanya jadi serba tidak pasti dan tidak jelas, sehingga kami orang tua maupun pihak sekolah, pihak guru juga serba serba kebingungan untuk menentukan pola, cara, metode belajar yang paling efektif dan efisien tanpa tatap muka. Kalau boleh saya simpulkan kan seperti itu, dengan berbagai metode Zoom, metode Google Meet dan sebagainya, ternyata kan belum atau bahkan sangat tidak efektif. Itu penting saya tanyakan karena akan menentukan strategi yang mesti kita lakukan dalam rangka anak-anak nanti memilih ke SLTP yang dikehendaki. Mungkin kalau setipe SMP-nya SMP IT, entah itu di Salman atau di SMP IT yang lain, barangkali persyaratannya tidak barangkali persyaratannya hampir sama dengan KMM, tapi kalau ada beberapa atau ada wali murid yang menghendaki anak-anak putra-putrinya ke SMP atau SLTP umum misalnya, apakah itu nanti persyaratan masuknya pakai nilai UN, nilai ijazah dan sebagainya, kami selaku orang tua wali murid sangat ingin tahu apakah sampai dengan saat ini sudah adakah itu persyaratan itu sehingga kita bisa menentukan langkah yang tepat. Mungkin itu dulu Ustadz Umar dan Ustadz Salim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan ya terkait dengan tahun ini ada USBN atau tidak. Kemudian yang kedua SMP syaratnya apa saja. Mungkin Ustadz Ika di sini alhamdulillah sudah hadir. Baik. Nah, mungkin bisa memberikan informasi. Silakan Ustadz Ika. Baik, terima kasih Ustadz Umar. Untuk Ustadz Umar, untuk pertanyaan dari Bapaknya Mas Iqbal, nggih. Yang pertama untuk mendaftar sekolah SLTP umum apa syaratnya? Kemudian apakah ada UN atau tidak? Ngaten nggih Pak nggih? Ya, betul. Nggih, betul. Oke. Dari dinas menyampaikan untuk tahun ini itu tidak ada. Tapi untuk provinsi DIY akan tetap melaksanakan ujian daerah atau ujian berstandar daerah. Gitu. Untuk provinsi DIY. Untuk Kabupaten Sleman berbasis kertas. Pelaksanaannya insya Allah antara bulan April 2020. 2021. Untuk syarat-syaratnya masih menggunakan nilai hasil dari ujian berstandar daerah. Dan nilai ijazah. Sama seperti tahun sebelum tahun 2020. Begitu, Pak. Ya, cekap ya, ujiannya bulan apa tadi Bu? Putus-putus. April Bulan apa?
April 2021. 2021 insya April 2021. April 2021 insya Allah. Berarti yang dipakai adalah hasil ujian berstandar daerah. Daerah tapi tingkat Provinsi standar DIY. daerah tingkat provinsi gitu ya. J. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Ika yang sudah memberikan jawaban dan informasi yang penting pada wali siswa dan guru-guru di sini. Monggo dipersilahkan wali siswa yang lain yang akan bertanya atau memberikan masukan, dipersilakan. Bertanya Ustaz Umar. Oh, monggo Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas perkenan waktunya yang terhormat Ustaz Umar, Ustaz Salim dan Ustaz Ika dan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya kami sudah sangat bersyukur sekali walaupun dalam masa pandemi yang sangat terbatas, hanya new normal yang tidak normal. Nah, sudah ada beberapa metode yang diberikan pada anak kita untuk pembelajaran. Namun memang seperti disampaikan Pak Adi tadi, memang kami masih memantau anak itu masih agak ada beberapa kesulitan itu ya. Memang rata matematika memang jadi agak sedikit sulit gitu ya. Mungkin IPA juga. Nah, non sewu, jika berkenan kami mohon mungkin ada, kalau dulu kita waktu masih tahun berapa itu, waktu SMA ya, waktu SMA dulu ketika kita kan ada tryout, tapi diberikan cara-cara sederhana bagaimana menghitung cepat dan benar. Nah, itu kira-kira bisa nggak nanti Bapak Ibu guru sekalian nanti memberikan formulasi cara hitung cepat, misalkan 10 pangkat 3 atau 17 pangkat 3 dengan cepat sekian, yang sederhana sekian. Kalau seandainya bisa, nanti bisa dibikinkan seperti formulasi. Kalau orang perkalian kan ada itu ya, cara cepat itu kan ada. Nah, ini kira-kira bisa nggak nanti anak-anak kita dibekali seperti itu. Istilahnya nanti biar jadi kamusnya anak-anak. Kemudian hitungan pertanggal pertama masih bisa direko-reko ya. Ya. Kemudian soal cerita itu nanti sampaikan Pak. Memang anak-anak ini kurang pemahaman dalam membaca. Saya sadari betul. Mungkin terburu-buru atau mungkin apa atau apa itu. Nah, kalau kita dampingin sih bisa itu ya. Ini perhatikan dulu per titik komanya, nanti biar kamu paham maksudnya. Tapi anak biasanya memang kurang teliti di situ. Nah, mungkin nanti dalam pendampingan itu disampaikan. Kita mungkin kurang tahu juga setiap hari menyampaikan. Tidak mengerjakan soal yang tergesa-gesa itu ya. Dan membaca itu penting, selalu kita sarankan. Tapi ya namanya anak itu memang agak, kalau kita tinggal kantor, kita punya malam juga sudah agak merasa bebas dari kurang belajarnya. Kita juga mohon dalam masa pandemi yang yang secara gerak kita seperti ini, mungkin ada sarana atau media dari kalian, khususnya Bapak Ibu guru, yang pelajaran apa saja lah. Ini ada metode yang sederhana yang diciptakan panggil diri, mungkin ya nanti menjadikan solusi bagi anak-anak kita untuk lebih memudahkan dalam pembelajaran. Karena memang kita sadar betul ini baik guru maupun orang tua juga susah untuk menemui kesulitan untuk memberikan pembelajaran pada anak kita. Namun seandainya nanti dari Bapak Ibu guru ada formulasi yang lebih memudahkan bagi anak, ini sangat bagus sekali dan kita terima kasih sekali. Ini mungkin terlalu meminta, tapi ya ini karena kita terpaksa dalam seperti
ini mungkin kiranya kita memang pada siapa kita meminta Tuhan pada Bapak Ibu sekalian karena yang membimbing dan mendidik anak-anak. Dan kita orang tua juga selalu ikut peran serta, memang agak memang sama-sama agak menemui kesulitan ya, kayak mungkin waktu atau mungkin cara memahami soal setiap pelajaran yang ada. Saya kira itu Kak Umar, Kak Salim, dan Kak Hika. Mungkin ini sedikit rewel, mudah-mudahan nanti bisa ditemukan formulasi yang lebih memudahkan untuk anak-anak kita semuanya, dan semoga semuanya sukses nanti di ujian akhir tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko yang sudah memberikan beberapa usulan ya tadi, masukan biar ya bagaimana caranya biar anak-anak kita itu bisa menguasai secara cepat. Memang kalau saya amati ya, kalau biasanya dalam kondisi normal itu biasanya kita senantiasa memberikan trik atau cara cepat itu biasanya insya Allah kita berikan. Cuman ini karena masa seperti ini, kalau di dalam dunia pendidikan cara cepat itu atau cara trik biasanya diberikan ketika konsep dasarnya sudah paham. Jadi kita tidak ingin memberikan ilmu yang anak itu hanya hafal cara cepatnya tapi tidak mengetahui konsep dasarnya atau hakikatnya atau ruhnya. Jadi saya kenapa kok harus seperti itu, kenapa kok harus sekali, kenapa kok harus dibagi dan seterusnya. Itu harapannya memang kalau kita sebagai seorang guru, ideal kita adalah memang menanamkan ilmu itu sampai anak-anak itu menguasai betul ruhnya. Saya kenapa sampai pertanyaan mengapa kok rumusnya seperti itu. Jadi biasanya harapannya memang sampai seperti itu. Nah, namun karena kondisi pandemi sehingga rumus cepat atau cara cepat itu memang belum semuanya kita sampaikan. Tapi biasanya akan kita sampaikan setelah materi-materi sudah habis. Ketika materi sudah habis, insya Allah nanti ketika semua tuntas materinya kita akan biasanya ngebut Bapak Ibu. Jadi ngebut itu ya artinya kecepatan akan jadi diperhatikan. Jadi kecepatan berhitung, kemudian dalam memahami soal itu akan jadi patokan karena besok dalam faktanya mengerjakan sebuah tugas atau ujian itu ada batasan waktu. Jadi batasan waktu ini yang harus dilatih anak-anak biar kecepatannya bisa meningkat. Jadi terima kasih Pak Joko. Pada intinya kami tetap akan memberikan itu, cuman masalah timing atau waktunya saja yang nanti ketika anak sudah selesai materi biar ilmu yang dipahami anak-anak itu bisa matang ya. Matang dalam artian tidak hanya hafal rumusnya, tapi harapannya sampai kenapa kok rumus itu digunakan ini itu ya. Kenapa kok rumus itu menggunakan ini dan seterusnya, itu harapannya dikuasai betul anak. Terima kasih Pak Joko. Mungkin ada lagi yang izin Pak. Onje. Bapaknya ya. Begini mohon izin Pak Umar. Kalau bisa dipertimbangkan Pak. Khususnya saya ya. Kalau memungkinkan bisa dijadwalkan gitu ya, khusus yang matematika ini, Pak Umar itu membriefing saya gitu ya. Saya kurang tahu kalau orang tua yang lain apakah ada kesulitan. Saya terus terang agak kesulitan menjelaskan materi-materi yang disampaikan ke ayah gitu. Itu satu. Yang dua juga kesulitan untuk membantu ayah menyelesaikan soal-soalnya. Kesulitannya adalah bagaimana menjelaskannya dengan mudah gitu ya. Mohon maaf karena tidak pernah belajar pedagogik mengajar anak-anak begitu ya. Jadi kalau bisa diskedulkan misalnya pada periode pekan tertentu ini subjeknya adalah trigonometri misalnya atau aritmatika kemudian atau apalagi kami itu di briefing gitu Pak melalui kegiatan seperti ini gitu. Agar kami itu bisa mendampingi anak di rumah itu lebih efektif dan kemudian lebih konvergen dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz atau Ustadzah. Demikian Pak permohonan kami. Terima kasih Pak Umar. Terima kasih Pak Haji. Nanti insya Allah mungkin kita atur kembali mungkin bersama Ustadz yang lain karena kan kalau ada tambahan waktu ya berarti jadi saya kita musyawarahkan terlebih dahulu, harapannya nanti bisa memberikan jalan keluar yang solutif dan bisa kita laksanakan. Terima kasih Pak Haji. Mungkin ada lagi yang lain?
Masih ada 15 menit waktu yang cukup mungkin untuk bertanya. Bapak Ibu wali siswa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar dan Pak Salim dan Bu Ika mohon izin menyampaikan usulan. Kami berterima kasih sekali atas semua bimbingan dari Bapak Ibu guru maupun Ustadz Ustazah di Salman Farisi 2 selama pandemi ini ya. Memang tentunya guru-guru juga udah berusaha mencari pola yang pas gimana caranya menyampaikan ke anak-anak supaya paham. Tapi memang dalam kenyataannya itu kalau kita mendampingi anak-anak nggak mudah gitu. Saat yang pertama kondisinya beda ya, bukan di sekolah, kondisinya di rumah. Di rumah itu ya fokusnya tuh suasananya di rumah. Fokusnya tuh banyak gitu loh. Yang dia lihat nggak cuman buku pelajaran dan materi-materi dari Bapak Ibu guru. Jadi sebentar iklan ngapain, sebentar main dan lain-lain. Tentunya yang lain sama. Iya, Pak. Terus memang sama kalau yang matematika kita sendiri perlu ada cara khusus ya untuk memahamkan anak-anak. Jadi nggak sekedar dapat materi dari Pak Umar atau guru yang soal terus nanti dicoba kayak gitu. Kalau diberikan waktu 1 jam pelajaran matematika atau 2 jam kayak gitu, kenyataannya lebih panjang dari itu, memahamkan mereka sampai mengerjakan soal. Kemudian intinya sih ini mohon ada komunikasi 2 arah Pak. Jadi setelah mengajarkan ke anak-anak nanti ada feedback juga apa yang belum dipahami dari materi ini. Mungkin kalau Google Classroom 1 arah ya Pak ya. Harapannya sih ada yang 2 arah. Komunikasi yang kurang paham terus gimana caranya mengerjakan soal contoh seperti ini. Walaupun sebenarnya di materi yang video itu tak lihat ada ya di YouTube ya Pak. Cuma kasus seperti ini di rumah mendengarkan, mungkin ada yang orang tua yang nemenin, ada yang enggak, beda-beda kasus. Kalau yang pas kitanya sibuk juga, anak-anak belajar mandiri memang pemahamannya beda sih Pak. Begitu. Selain matematika ya kalau yang mudah dipahami anak-anak bisa mengikuti. Kalau yang materinya banyak terus langsung dapat soal ya tergantung anak-anaknya juga sih. Kalau fokus mengerjakan selesai. Ada yang ya itu terganggu banyak kegiatan lain jadi lama ngerjainnya. Kemudian usul untuk tahfiz tamatasin Pak, kalau boleh dipisah harinya karena dia sendiri untuk mengulang-ulang hafalan sampai kemudian disetorkan kan butuh waktu. Kalau dalam 1 hari yang sama, ini kasus anak saya sendiri sih Pak, jadinya agak lama dan seringnya sore itu baru ngumpulin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Tadi usulannya kita catat, harapannya nanti bisa berikan tindak lanjut. Memang tantangan pembelajaran online atau daring ini memang banyak hal yang tidak bisa kita lakukan secara ideal sebagaimana tatap muka atau talaki ya. Talaki mungkin langsung dicek, anak itu langsung bisa dicek saat itu juga sudah paham atau belum. Namun ketika menggunakan daring ini kita tidak bisa langsung real time mengetahui itu paham atau belum. Jadi memang ini makanya perlu waktu ekstra. Jadi memang kita memahami sehingga batas pengumpulannya pun biasanya kita beri waktu yang panjang sampai sore ya, harapannya bisa anak mudah. Dan memang usaha-usaha yang kita lakukan itu memang salah satunya kita membuat pembahasan. Jadi hampir pasti untuk yang kebetulan saya pegang matematika itu pasti saya selama ini alhamdulillah bisa membuat pembahasan dan bisa disampaikan ya. Jadi memang walaupun itu akhir ini bertulisan, karena setelah kita cek itu antara video dengan tulisan itu dari beberapa survei memang anak lebih paham dengan tulisan. Jadi kalau video itu karena
ketika ada sebuah kata yang kelewatan atau mungkin terlewat itu tidak paham. Tapi kalau dengan tulisan itu masih bisa dilacak atas-atasnya, kemudian bawah-bawahnya tadi, oh tadi ini atasnya. Jadi mundur ke belakangnya itu masih mudah kalau dengan tulisan. Tapi kalau dengan video itu kan mundur ke belakangnya itu agak susah. Nah, itu makanya itu yang perlu kerjasama dari orang tua. Jadi mohon maaf apabila masih anak belum paham, nanti kami akan berusaha meningkatkan, ya saya mencari formula yang tepat biar anak-anak itu semakin paham seperti itu. Ya, terima kasih Bunda dari Mas Ziyad ya. Mungkin ada lagi, masih ada waktu. Satu lagi, Pak. Ya, oke. Mohon izin. Ya, Pak Umar. Jadi begini Pak, ini hanya laporan saja Pak. Jadi ketika ada soal-soal yang harus diselesaikan itu kan biasanya pagi ya Pak. Jam 8 dan sebagainya, kemudian dikerjakan. Nah, saya itu bersama ibunya Ayah, itu kan berharap Ayah itu siangnya itu mengerjakan ulang begitu. Tetapi kami kesulitan Pak, gitu, kesulitan memotivasi gitu. Nah, apakah bisa dibuat program gitu ya? Misalkan kalau dikerjakan pagi, tapi sorenya minta mereka itu juga mengerjakan, tapi apa namanya, tidak pakai Google Form gitu ya Pak. Nah, nanti kemudian bisa tulisannya itu urut-urutannya, misalnya si Anissa cara mengerjakannya, maksud saya urut-urutan mengerjakan itu. Karena jujur Pak, biasanya itu langsung cari di Google, jawabannya itu sudah ada begitu, soal-soal itu. Kadang anak-anak bypass saja gitu. Jadi cara cepat Mbah Google lah gitu. Nah, maksud saya kalau ada instruksi dari Ustadz gitu ya, bahwa kalian setelah mengisi pakai Google Form, nanti setelah istirahat sholat zuhur, kalian kerjakan lagi soal nomor berapa gitu ya, mungkin tidak semuanya, dengan urutan yang logika gitu. Saya agak khawatir Pak, anak-anak ini kemudian dengan model daring ini hanya bisa menjawab karena juga kalau kita nggak kontra itu cari di Google saja begitu jawabannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga hitungan itu pakai kalkulator laptop saja atau kalkulator gadget saja begitu. Jadi kemampuan menganalisis itu menurut saya menjadi terbypass dengan model-model daring-daring seperti ini. Saya kira tidak hanya anak SD ya, mahasiswa saya aja juga begitu. Kalau saya kasih soal, dia cari di Google, kemudian cuma dibaca aja gitu. Nah, kira-kira begitu. Ini usul saja agar di siang hari atau sore hari atau malam hari anak-anak diberi tugas juga, mungkin tidak semuanya soal dengan mempertimbangkan situasi kondisi yang ada, tapi Pak Ustadz itu bisa mengecek ya, apakah memang anak-anak ini secara urutan-urutan menyelesaikan tugas atau menyelesaikan soal itu sudah tepat. Maksud saya begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji yang sudah memberikan masukan ya pada kita semua. Mungkin memang banyak sekali khusus matematika karena memang mata pelajaran yang paling mendapat sorotan ya mungkin ya. Jadi saya dibandingkan mata pelajaran lain karena memang pengerjaannya membutuhkan logika yang tinggi, dan apalagi dinas sudah merencanakan menggunakan HOTS berstandar PISA ya, TIMSS dan PISA itu, makanya memang kita ya mungkin memang perlahan-perlahan. Jadi saya tidak bisa semuanya. Jadi nanti insya Allah harapannya nanti ketika ingin saya sih kalau ngajar matematika itu normal, kondisi normal, dan masih bisa melihat langsung anaknya, karena kalau gitu kan bisa langsung jelas ya. Memang kondisi belum memungkinkan sehingga hanya bisa lewat video. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Haji. Nanti ya kita juga senantiasa memperbaiki diri dalam istilahnya mengajar, harapannya nanti bisa semakin baik. Jadi gitu. Terima kasih Pak Haji. Mungkin ada lagi? Masih ada sekitar 6 menit. Oh iya. Sedikit Pak Umar. Ya. Yang tadi masalah Pak Salim yang soal yang penjajakan ya.
Kalau yang diambil besok pagi berarti Pak Saleh ya? Senin Pak. Ya. Pengambilannya besok pagi Pak. Pengambilannya besok pagi. Pelaksanaannya Senin G. Oh gitu. Atau mungkin nanti Pak, apa namanya slide-nya Pak Salim bisa di share ke grup aja nanti. Saya nggak bisa. Oh J bisa Pak nanti. Nanti kita akan kirim PDF-nya. Terima kasih Pak. Sami-sami. Terima kasih Pak Joko. Ya, mohon izin. Halo, ya. Atas waktunya yang kedua kali. Jadi mungkin ini sekedar usulan saja ya terkait dengan beberapa mata pelajaran yang dianggap paling sulit. Katakanlah kalau di ranking mungkin nomor 1 adalah matematika. Dan berikutnya mungkin IPA dan sebagainya dan sebagainya. Dulu kan pernah diagendakan dibikin kelompok per beberapa anak gitu. Barangkali ini usulan dari saya. Terus terang kondisi seperti ini memerlukan peran serta yang lebih besar, lebih aktif lagi dari orang tua. Nah, bisa jadi kita selaku orang tua atau wali murid membuat kelompok, entah itu ber-4, 5, atau ber-6, dengan pertimbangan objektif dan subjektif, misalnya kedekatan lokasi rumah, kedekatan emosional anak-anak misalnya. Nah, di situ nanti paling tidak mungkin ada satu orang, mungkin ya satu orang bisa jadi dari pihak orang tua, atau mungkin dari beberapa kelompok dari kelompok ini bisa mendatangkan entah itu kakaknya atau apa yang memang pintar di bidang itu, entah itu matematika atau IPA, untuk membersamai anak-anak. Tentu saja di dalam pelaksanaannya itu tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Itu mungkin yang usulan lebih realistis yang bisa kita lakukan secara kolektif antar siswa dan antar wali siswa atau wali murid. Entah itu kedekatan lokasi, kedekatan emosional anak-anak dan sebagainya. Sekedar usulan saja, mungkin lebih realistis, dan bisa jadi kalau itu dilakukan dengan baik, hasilnya daya tangkap anak-anak terhadap materi pelajaran akan lebih bisa maksimal lagi daripada tanpa tatap muka. Mungkin begitu Ustadz Umar, Ustadz Salim, terima kasih. Nanti usulannya nanti untuk kita suarakan ya, karena itu memang dari dinas itu dulu sempat kita dapat semacam teguran karena mengadakan kegiatan sekolah itu. Nah, sehingga kita hentikan sementara. Nah, nanti untuk lebih lanjut untuk kebijakan sekolah nanti kita, kalau dari guru-guru nanti insya Allah kita mengikuti dari sekolah dan dinas nanti bagaimana baiknya, karena memang ya semuanya harus berjalan ya, artinya pemahaman anak itu harus dapat meningkat dan kesehatan mereka juga terjaga. Itu memang dua-duanya harus jalan semuanya. Jadi makanya kita dilemanya di situ. Jadi itu. Ya, Pak Umar. Mohon izin Maksud Pak. saya tidak harus di sekolah, Ustaz. Sedikit Pak Umar ya. Ya, moga Pak Joko dulu. Nyambung masalah tadi. Memang saat ini adalah waktu yang sangat baik. Suaranya kurang terdengar Pak Joko. Oh, okay. Sudah? Yang mic-nya yang kurang bagus. Sudah? Halo? Sampun. Oh, iya. Mungkin memang kebijakan dari pemerintah atas keadaan seperti ini mungkin harus ditaati dulu. Kira untuk membatasi betul-betul untuk tatap muka. Begini ya, sedikit cerita. Sekarang sudah mulai banyak kasus dari anak-anak yang terjangkit.
karena anak-anak ternyata seperti anak teman kami satu kantor. No, suaranya masih belum jelas Pak Joko. Oh iya. Mana sudah? Halo? Ya, sudah. Ya. Sedikit cerita mengapa kalau saya tetap sepakat dengan apa yang diceritakan sebelah tadi, membatasi tatap muka atau mungkin mencegah tatap muka, dan kita perbanyak Zoom, baik orang tua maupun anak-anak. Satu. Yang kedua, yang itu adalah langkah pencegahan, karena begini, sedikit cerita, teman anak saya itu sehat sekali, tidak bagian jauh dengan saya, sehat. Ternyata setelah karena orang tuanya kan rutin dilakukan rapid dan swab, nah orang tuanya itu positif, ya. Kemudian anaknya di tracing positif, tapi anaknya sehat sekali anaknya, bisa main layangan, bisa main apa-apa. Nah, dia OTG, anak-anak OTG ini mempunyai resiko untuk menularkan kepada orang yang lebih tua, karena biasanya imun orang lebih tua lebih rendah dibanding anak-anak, lebih kuat anak-anak. Apalagi saat ini kan kita sebagai orang tua kan selain protokol kesehatan yang 3, kita juga kasih nutrisi atau menu seimbang yang cukup, ya kan, bikin imun yang bagus. Nah, ini saya khawatir seandainya memang nanti ada pertemuan entah itu di rumahan ataupun di sekolahan, ini yang anak-anak yang OTG seperti ini bisa menularkan kepada anak yang sehat, yang kebetulan daya tahan tubuhnya kurang bagus. Makanya yang kedua untuk pencegahan ini saya kira mendukung langkah yang pertama untuk mencegah tatap muka tidak apa-apa dalam berkerumun. Ya walaupun sudah menggunakan APD, ya, resiko selalu ada. Ya, kami orang rumah sakit selalu memberikan warning, ya, jangan sampai kita kecolongan, ya, kita sudah sehat, merasa sehat, ada terjangkit. Dan sedikit saja yang ketiga, saya kira motivasi dari sekolahan sudah bagus, cuman kalau menurut saya, usulan saya mungkin pertemuan seperti ini orang tua, ya, agak sedikit ditambah frekuensinya, itu ya. Nanti kita biar paham dan termotivasi untuk anak-anak juga. Dan mungkin usulan Pak Aziz tadi bisa dipertimbangkan, gitu ya, untuk mengajar orang tua tentang metode pembelajaran matematika. Mungkin perlu dipertimbangkan. Mungkin nanti Pak Umar jadi guru kita itu, entah di sekolah atau di mana itu. Udah apa-apa. Ini saya pun profesinya beda dengan panjenengan ahli matematika, saya ahli nutrisi dan manajemen, Pak Adi dosen dan sebagainya, kan beda. Mungkin hitung-hitungannya beda. Kalau saya ngitung kalori, oke, saya hitungkan. Dan panjenengan berapa beda. Tapi lah nggak ada kuadrat, akar dan sebagainya, udah lupa. Mungkin nanti bisa kita jadi muridnya Pak Umar. Enggak, kapan-kapan sekali tempo, saya kira bagus juga. Protokol kesehatan. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Joko yang sudah memasukkan ya tadi. Ya nanti tetap kita catat semuanya nih. Perlu ketahui ini video ini kita rekam ya, nanti bisa ditonton ulang bagi Bapak Ibu yang belum ikut, karena totalnya ini masih sekitar 45 orang tua, jadi masih ada 10 yang mungkin belum hadir pada malam hari ini. Oke, tadi kayak ada yang angkat tangan tadi, yang Ibu Hazira Kutsi kan tadi. Waktunya udah habis, Ustaz, nggak apa-apa, nggak jadi. Oh, nggak jadi, itu kayak angkat tangan. Udah malam ya. Ya, nanti di WA saja, Bu. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita sudah diskusi ya. Harapannya program sekolah yang sudah disampaikan Ustaz Salim tadi dipahami dan kita dukung bersama-sama. Mohon dukungannya dari wali siswa. Harapannya kalau didukung, insya Allah nanti akan bisa berjalan dengan lancar. Jadi
program-program sekolah ini akan bisa berjalan dengan lancar ketika didukung oleh orang tua. Jadi mohon besok diingatkan, besok pengambilan soal jam 8 sampai jam 11 di sekolah ya. Jadi silakan bisa, kalau tidak bisa diwakilkan, minta bantuan tetangganya atau siapa, harapannya bisa diambil besok Jumat. Karena akan dipakai hari Senin. Kemudian tata cara penyelenggaraan tes penjajakan, insya Allah habis ini akan kami share videonya biar paham sampai teknisnya. Jadi gitu. Mungkin itu saja karena waktu sudah jam 9:04. Mungkin sebelum ditutup ada kesimpulan, mungkin Ustazah Ika mau memberikan kata penutup kalau tadi belum sambutan soalnya. Mana Ustazah Ika? Baik, terima kasih Ustadz Umar. Saya menyampaikan satu saja tambahan mungkin terkait program Pintar Kelas 6. Satu yang belum, Ustadz Umar tadi, tentang pertemuan paguyuban kelas yang rencananya akan kita lakukan secara kontinu tiap bulan untuk agar orang tua dan guru bisa saling memahami ya, bisa lebih dekat bagaimana kemajuan anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar. Itu aja Ustadz Umar, mudah-mudahan awal pertemuan kita bisa menjadi harapan dan apa ya, di situasi yang seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi pintu lah, bisa menjadi awalan yang terbaik, bisa menjadikan kita lebih dekat dan lebih semangat lagi untuk hal-hal yang terbaik untuk kita semuanya. Gitu aja Ustadz Umar dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Zoom meeting juga Bu Ika? J. Zoom meeting tiap bulan sekali insya Allah. Ya, setuju. Insya Allah memang dari kita merencanakan ada pertemuan rutin, Zoom meeting. Dan alhamdulillah ini lancar ya jaringannya semuanya, kayaknya tidak ada tanda error, jadi bisa berjalan dengan lancar. Nah, karena berhubung waktu sudah malam, sudah jam 9:07, marilah kita tutup pertemuan malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak kesalahan dan kekurangan. Nanti harapannya ke depan bisa semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih saya tutup roomnya ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa di-share anunya Pak, PDF-nya. Oh iya. Ya, Bro. Itu lewat grup kelas saja ya? Ya, grup kelas. Bersama videonya, video. Oh iya, Pak. Semangatnya saya nyelonok. Semangat, panjang Panglima. Terima kasih. Ada yang nggak bisa, yang ada orang tuh orang yang nggak mau. Bos, Pak.